adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Stefani dan Kak Tiffany. Apa kabarnya nih adik-adik? Yang pasti sehat selalu kan? Hari ini kakak-kakak mau mengajak adik-adik sekalian untuk berkegiatan Bina Iman Anak di rumah aja. Sebelum kita memulai kegiatan Bina Iman Anak, yuk kita berdiri untuk memuji Allah dengan bernyanyi sambil bermain. Adik-adik ikutan ya, ajak kakak, adik, papa, dan mama. Mudah kan? Oh iya adik-adik, saat bangun pagi dan sebelum tidur, adik-adik selalu berdoa bukan? Lalu saat sebelum makan, sesudah makan, dan saat adik-adik di sekolah pun pasti diawali dengan berdoa bukan? Nah, sebelum adik-adik berdoa dan sesudah adik-adik berdoa, selalu diawali dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan mengucapkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita diingatkan bahwa Allah mengasihi kita. Jadi, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Adik-adik, ketiganya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus disebut Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan hari ini gereja kita merayakan Hari Tritunggal Maha Kudus. Nah, sekarang ayo kita siapkan hati untuk berdoa bersama. Mari adik-adik, sekarang kita berdoa. Lipat kedua tangan, tutup matanya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas pernyataan-Mu pada hari ini. Kami mohon ya Bapa, berkat-Mu untuk kegiatan kami pada hari ini mengikuti Bina Iman Anak-anak. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama Romo Elis, yuk semua kita berdiri memuji Tuhan. Hai adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Elis. Dan pada kesempatan Bina Iman Anak hari ini bersama dengan seluruh gereja kita mau merayakan Hari Raya
Tritunggal Maha Kudus. Namun sebelum kita merenungkan apa makna Allah Tritunggal Maha Kudus dalam kehidupan sehari-hari kita, mari sekarang kita baca terlebih dahulu Injil untuk hari ini, yakni Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18. Mari adik-adik membaca dan kita ikuti video pendek berikut ini. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Adik-adik terkasih, ada seorang anak kecil sedang berlari. Dia menuju pada mamanya. Begitu tiba di depan mamanya, dia bertanya pada mama, Mama percaya enggak kalau Allah itu ada? Mama itu menjawab, "Ya percaya." Lalu anak kecil itu bertanya lagi, "Kalau Mama percaya, tolong tunjukkan pada saya siapakah Dia? Siapakah Allah itu, Mama?" Nah, ditanya demikian, Mama itu lalu memanggil anak kecil tadi. Lalu sang mama memeluknya erat-erat. Lalu diciumnya keningnya anak kecil itu tadi. Lalu dia bertanya, "Nak, apa yang kamu rasakan?" Karena merasakan kelembutan, anak tadi menjawab, "Kehangatan, kasih Mama." Nah, maka ibu tadi lalu berkata, "Ya, seperti itulah Allah." "Oh Ma, sekarang saya mengerti bahwa Allah itu adalah kasih." Nah, adik-adik terkasih, seperti digambarkan dalam cerita tadi, ya, bahwa Allah adalah kasih. Nah, pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, sebenarnya kita itu mau merayakan Allah yang adalah kasih itu tadi. Allah yang mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, Ia mengutus anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dalam diri Yesus kita menemukan dan mengalami Allah yang mengasihi secara nyata bagi kita. Yesus rela menderita, rela wafat, dan akhirnya bangkit untuk kita semua. Dan lebih-lebih, ya, kalau adik-adik membaca kitab suci, Allah sangat mengasihi anak-anak dalam pribadi Yesus. Bagaimana anak-anak dibiarkan datang kepadanya, lalu Tuhan Yesus pun memberkati. Begitu. Dan itu Tuhan Yesus lakukan sampai harus mengorbankan dirinya, wafat lalu bangkit bagi kita. Nah, untuk menjamin kelangsungan kasih Allah, Allah pun akhirnya juga mengutus Roh-Nya agar mendampingi, membimbing kehidupan kita agar kita selamat menjadi anak-anak-Nya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah memahami dan tahu benar bahwa Allah mengasihi kita, mengasihi adik-adik, maka pertanyaannya sekarang adik-adik adalah, ya, apakah adik-adik percaya bahwa Allah mengasihi adik-adik? Percaya nggak? Nah, kalau adik-adik percaya, ya, apa buktinya? Ayo, apa buktinya kalau adik-adik percaya bahwa Allah mengasihi adik-adik? Oke, satu misalnya ya, rajin ke gereja, ikut bina iman anak,
Dan yang lain yang sangat penting adalah rajin berdoa. Sebelum tidur, ketika bangun, sebelum makan, sesudahnya, mau pergi, mau berangkat sekolah, atau yang lainnya. Dan saat itulah ketika kita berdoa, kita sering membuat adik-adik untuk mengenang Allah yang mengasihi, yakni Tritunggal Maha Kudus. Benar, dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena dengan itu kita mengenang Allah yang mengasihi. Namun adik-adik, ya, percaya pada Allah yang mengasihi dalam Allah Tritunggal Maha Kudus tadi, itu ternyata tidak cukup jika adik-adik ungkapkan hanya dalam doa. Karena apa? Karena dengan percaya dan berdoa, artinya pula di situ kita diutus untuk mewartakan, untuk membagikan kabar sukacita bahwa Allah mengasihi kita semua, anak-anaknya. Maka ini harus diungkapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan apa? Misalkan satu, mudah memaafkan, tidak mudah sakit hati, gitu ya. Lalu juga menyapa teman-teman, lalu juga membantu orang tua di rumah, rajin belajar dan lain sebagainya. Dan semuanya itu, ya adik-adik, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kasih itu kita ungkapkan sebagai rasa kasih kita pula, rasa percaya kita pula pada Allah yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, kalau hari ini adik-adik dan kita semua seluruh gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, berarti pula disitulah sebagai anggota gereja, sebagai anak-anak Allah, kita pun diutus untuk mewartakan bahwa Allah mengasihi kita. Dan ketika kita mewartakan kasih Allah melalui doa, melalui perbuatan itu tadi, ya, maka orang-orang di sekitar kita akan merasakan pula, akan mengalami pula kebaikan Allah. Dan seperti digambarkan dalam cerita tadi, ketika anak-anak mengalami dikasihi, dia ingat akan Allah yang mengasihi. Dia bersyukur, dia berterima kasih, dia punya sukacita. Dan disinilah justru panggilan hidup kita adik-adik sebagai Rasul Cilik Kristus. Kita diutus untuk mewartakan bahwa Allah mengasihi, bahwa Allah mencintai semua orang justru melalui perbuatan-perbuatan baik kita sehari-hari. Lah Romo, tapi kan kita sebagai anak kecil tidak bisa melakukan perbuatan kasih yang besar. Tidak mengapa, ya. Yang penting lakukan segala kebaikan-kebaikan yang sederhana, kebaikan-kebaikan kecil itu tadi dengan cinta yang besar kepada Allah yang sudah mengasihi adik-adik. Bagaimana? Siap diutus untuk menjadi pewarta kasih Allah? Mari, ya. Nah, oleh karena itu adik-adik, semoga ya dengan merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, adik-adik diteguhkan untuk selalu berbuat dan berbagi kasih pada siapapun. Tuhan memberkati.
Nah adik-adik, dengan baling-baling Allah Tritunggal ini, kita jadi mudah ya untuk mengingat Allah Tritunggal Maha Kudus. Bahwa Allah satu memiliki 3 pribadi. Yang pertama yaitu Allah Bapa, yang kedua Allah Putra, dan yang ketiga Allah Roh Kudus. Maka adik-adik, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Bapa yang selalu mengasihi kita. Lalu kita meminta kepada Yesus sebagai Allah Putra, karena Yesus yang menghubungkan kita dengan Allah Bapa. Dan kita meminta kepada Allah Roh Kudus untuk menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi kita. Kita harus hormat kepada Allah Tritunggal Maha Kudus ya adik-adik. Caranya, pada saat adik-adik membuat tanda salib, tidak main-main dan tidak tergesa-gesa. Mari adik-adik, kita praktekin yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kalian pasti punya permohonan kan? Yuk kita siapkan hati untuk berdoa. Ya Bapa, berkatilah kami, Mama, Papa, dan saudara-saudari kami, agar selalu dapat menerapkan kasih-Mu setiap hari. Berkati kesehatan kami dan lindungilah kami selalu untuk menerapkan kasih ini setiap hari kepada sesama kami. Lindungilah kami dari segala macam penyakit dan mara bahaya di luar. Nah, adik-adik, kalian pasti punya doa masing-masing kan? Kita hening sejenak untuk mengucapkan doa masing-masing di dalam hati. Kita sempurnakan doa kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik, kakak punya perutusan misioner nih buat kalian. Di rumah, kalian pilih salah satu kegiatan yang bisa membantu mama papa di rumah, seperti menyapu halaman, membersihkan kamar, atau mencuci piring. Jalankan kegiatan ini ya untuk mengungkapkan kasih Allah di dalam hidup kita. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan Bina Iman kita hari ini, kita tutup dengan doa ya. Lipat kedua tangan, tutup matanya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas terselesainya kegiatan Bina Iman anak-anak hari ini. Kami bersyukur ya Bapa atas segala penyertaan-Mu setelah kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, untuk menjalankan perutusan hari ini, agar kita bisa menjadi rasul-rasul kasih bagi Allah yang telah mengasihi kita, mari kita hening sejenak memohon berkat dari Allah. Tuhan sertamu. Adik-adik semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lebih pasti hidup penuh kemenangan.
Jumpa